Hey, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Masih semangat yang kerja dari rumah? Gimana rasanya? Jadi, ya semoga di kondisi yang seperti sekarang ini ya, di mana semuanya serba susah ditebak, serba tidak pasti. Semoga kita tetap bisa bersyukur dalam semua kondisi, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap produktif. Nah, ngomong-ngomong soal produktif, jadi saya di kesempatan ini, di video ini, mau memperkenalkan sebuah library yang saya bikin di sela-sela kesibukan harian di rumah. Ini masih baru ya, masih baru banget, fresh. Jadi sekitar semingguan yang lalu start bikinnya. Jadi karena masih baru, masih belum ada rilis resminya, belum apalagi dokumentasi masih belum ada. Nah, ini adalah preview yang pertama ya tentang library itu. Jadi apa library-nya? Namanya itu adalah tak notify tentang apa dan bagaimana kok saya menamain ini tak notify ya nanti ya akan saya ceritakan di lain waktu. Jadi tak notify ini adalah library untuk .NET Core. Jadi khusus untuk .NET Core untuk saat ini yang fungsinya untuk send notification, mengirim notifikasi ke berbagai macam target seperti itu. Iya, saya ceritakan backgroundnya dulu ya. Backgroundnya kenapa kok saya membuat si tak notify ini. Jadi di project-project yang saya kerjakan biasanya itu sudah standar ya, ada requirement untuk mengirim notifikasi, minimal email notifikasi. Jadi ketika register dan ketika apapun itu ada notifikasi yang dikirimkan ke email. Nah, di beberapa aplikasi yang lain, requirement itu nambah. Biasanya selain ngirim ke email, juga ngirim SMS misalnya, atau ngirim message ke Slack dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa target dari notifikasi itu. Nah, biasanya untuk mengimplementasi kita itu langsung nyari SDK atau library dari service yang mau kita gunakan. Jadi misalnya kalau kita mau ngirim email lewat SMTP ya itu gampang ya. Soalnya library-nya sudah disediain kalau di ASP.NET Core seperti itu. Tapi kalau mau misalnya ngirim SMS, kita pakai service-nya Twilio misalnya. Kalau kita mau mengirim email lewat SendGrid, nah kita butuh SDK library-nya dari SendGrid misalnya seperti itu. Nah, challenge-nya adalah masing-masing SDK yang kita pakai kalau berbeda service ya, itu cara pemakaiannya otomatis juga berbeda-beda dan itu cukup membutuhkan effort ya dari developernya, apalagi kalau dokumentasinya dari library itu kurang bagus, maka harus nyari-nyari sendiri. Ini bagaimana seperti itu. Nah, itu sebenarnya alasan utama kenapa saya bikin si library tak notify ini. Si tak notify ini ditujukan untuk menyembunyikan kompleksitas sebenarnya dari implementasi yang berbagai macam. Diharapkan bukan satu cara ya, cara yang seragam dalam menggunakan service-service untuk mengirim notifikasi itu. Jadi misalnya ketika kita mengirim email misalnya lewat SMTP, saya ingin caranya ya sama aja dengan cara ngirim SMS begitu lewat Twilio dan sama aja dengan ngirim misalnya message ke Skype misalnya. Karena bagaimanapun itu sama kan tujuannya sebenarnya mengirim message. Dan message itu ada beberapa hal yang memang sama. Ya, misalnya ada pengirimnya, terus ada tujuannya, terus ada kontennya. Ya, itu tuh message ya seperti itu gitu loh. Meskipun berbeda-beda service yang digunakannya. Itulah kenapa saya membuat tak notify. Jadi kalau ditanyain kenapa kok saya harus pakai tak notify? Nah, ada beberapa alasan. Jadi yang pertama, saya bilang ini mudah pemakaiannya. Kenapa mudah? Karena library-nya sudah tersedia di NuGet sebagai package. Jadi untuk memakainya tinggal kalau di .NET ya .NET add package bla 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 itu mudah. Nah, alasan yang kedua adalah dari segi keseragaman.
uniformity dari berbagai macam service itu. Ketika memakai Tag Notify, maka cara memakainya itu akan relatif sama. Jadi tidak peduli dia mau mengirim email atau mengirim SMS atau mengirim jenis message yang lain, itu cara memakainya itu sama. Kayak gitu. Terus alasan yang ketiga adalah ini adalah library open source seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ketika ada sesuatu ya kiranya kurang sesuai dengan requirement dari aplikasi yang kita bikin, kita bisa loh mengubahnya, tweak atau apapun itu untuk disesuaikan dengan keperluan kita. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang dikira, "Wah ini bug," atau, "Wah ini cara kerjanya kurang benar," maka kita bisa loh dengan mudahnya untuk berkontribusi karena ini adalah library open source seperti itu. Nah, tentang Tag Notify itu sendiri. Jadi ada dua hal di Tag Notify itu. Yang pertama adalah core-nya. Di core-nya ini dia nantinya akan mensuplai sebuah objek, katakanlah iNotification, nanti saya tunjukkan waktu di demo nanti. iNotification ini adalah satu objek yang akan digunakan untuk mengirim pesan seperti itu, iNotification. Dan ini akan diinjek ke dependency injection-nya ASP.NET Core. Nah, selain core tadi itu ya yang pertama, yang kedua adalah provider. Provider itu apa? Provider ini adalah real implementation dari target yang kita akan kirimi notification. Jadi misalnya kita mau mengirim email lewat SMTP, itu ada SMTP provider. Terus misalnya ada provider, SendGrid provider misalnya. Itu akan menyediakan fungsionality untuk kita mengirim message lewat SendGrid seperti itu. Begitupun juga nanti akan ada provider-provider yang lain seperti misalnya Twilio, Skype, Slack dan sebagainya. Ada beberapa dari provider itu yang sudah saya bikin, tapi ada beberapa yang lainnya itu yang masih in progress ya. Nanti akan seiring berjalannya waktu, nanti provider-provider itu akan terus ditambah sesuai dengan permintaan lah. Nah, kalau kita lihat di GitHub, di Tak Notify gitu ya, di sini sudah ada beberapa repository. Nah, ini Tak Notify, ini yang saya ceritakan tadi adalah core-nya, core library-nya. Nah, terus ada juga provider-provider yang sudah saya bikin. Misalnya ini ada Twilio, terus ada SMTP, SendGrid, dan sebagainya. Nah, sama satu lagi yang nanti saya demokan nanti juga ini ASP.NET Core. Jadi ini adalah extension dari Tak Notify untuk diintegrasikan dengan ASP.NET Core application. Nah, beberapa dari library ini juga sudah saya push ke NuGet. Kalau kita pergi ke nuget.org, terus kita cari Tak Notify, di sini sudah akan ditemukan beberapa library. Ini Tak Notify ini yang saya ceritakan tadi adalah core-nya, terus ada beberapa provider dan extension untuk ASP.NET Core. Nah, sekarang kita coba untuk demo. Saya akan bikin sebuah project baru, project ASP.NET Core Web, create API. Ya, ini tipikal backend developer ya, yang nggak mau ribet dengan UI. Maka kita bikin API aja, create API. Terus karena ini adalah ASP.NET Core application, maka saya akan install ASP.NET Core package. Jadi Tak Notify ini akan sangat membantu untuk menginjek Tak Notify ke dalam aplikasi kita. Install. Nah, bisa dilihat di sini dependensinya ASP.NET Core ini juga dependen ke Tak Notify ya. Jadinya kita sudah tidak perlu install Tak Notify core-nya secara terpisah. Oke. Nah, Tak Notify sudah ke-install. Nah, sekarang satu lagi adalah tergantung aplikasi ini butuh untuk mengirim notifikasi ke apa, targetnya apa. Nah, untuk sekarang kita bikin targetnya simple aja ya, ke SMTP.
kita akan ngirim email lewat SMTP. Oke, dan nah sekarang di startup kita tinggal setup tak notify kayak gitu. Ini kita pasangi dulu using tak notify. Oke, nah di sini di configure service kita sudah bisa tuh meregister tak notify. Nah, gini. Udah. Sebenarnya ini aja sih yang dibutuhkan untuk menginjek iNotification objeknya dari tak notify itu ke dalam sistemnya ASP.NET Core. Nah, satu lagi adalah kita harus menambahkan provider yang kita butuhkan di dalam aplikasi ini. Tadi kita sudah install SMTP, maka di sini juga sudah ada SMTP provider. Terus kita option, jadi optionnya SMTP itu ini kita bisa setup kayak gini. Nah, di sini sudah bisa tuh kita setup server dari SMTP-nya itu apa kayak gitu. Configuration tidak akan kita hardcode di sini, tapi kita akan masukin di app settings.json. Nah, hal yang kita butuhkan untuk SMTP itu ya seperti inilah. SMTP ada host, port, username, password, dan use SSL. Nanti value sebenarnya saya akan masukkan di sini ya, di app settings development. Ini rahasia, saya sembunyikan dulu. Nanti mau saya isi dengan detail SMTP yang sudah saya siapkan. Bla bla bla. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini ke startup. Nah, di sini sudah kita bisa lakukan pemanggilan terhadap konfigurasinya. Misalnya ini server kita mau ngambil dari ini SMTP host. SMTP host kayak gitu. Terus yang terakhir apa tadi? Use SSL ya. Ini biasanya di beberapa SMTP provider dia butuh ini. Ini tipenya boolean. Oke. Nah, ini setupnya sudah selesai. Add provider, SMTP providernya juga sudah di-add. Nah, sekarang pemakaiannya. Pemakaiannya itu misalnya kita mau ngirim email di sini. Di controller ini, maka kita akan menginjek iNotification di sini. iNotification. Ini using tak notify. Notification. Kita bikinkan field private di sini. Oke, nah seperti ini. Nah, bisa kita pakai deh di sini nanti. Misalnya kita mau mengirim hasilnya dari ini ya. Ini kita masukin ke variabel aja dulu biar bisa kita tangkap. Return items kayak gitu. Ding ding ding. Bisa kita panggil deh notification.send. Nah, di sini ada dua ya. Ada send email with SMTP. Metode yang send yang di atas ini adalah bawaan dari notification itu sendiri. Ini adalah generic method ya, generic method yang bisa digunakan oleh semua provider nantinya. Nah, sedangkan yang bawah ini send email with SMTP ini adalah extension method yang disediakan oleh SMTP provider. Kalau kita tadi install SMTP provider, maka kita akan dapetin ini extension method yang bawah ini send email. Ini akan memudahkan kita untuk tahu apa yang dibutuhkan sama si SMTP provider itu karena parameternya itu sudah jelas. Dia butuh email message. Nah, misalnya kita bikin kayak gini. Kita akan define from address-nya. Nah, kayaknya kita mau masukin ini juga dari sini aja ya.
Dari setting aja deh. Kalau dalam real implementation-nya nanti ya terserah sih bagaimana. Tapi untuk yang demo ini saya mau bikin kayak gini. Default from address-nya di setting dari config. Terus ya sekalian aja sama tes usernya. Tes to address kayak gini ya. Terus kayak gini, ini bisa kita ambil dari configuration. Ini sudah diinjak belum configuration? Belum ya. Oke, kita injak dulu aja configuration. Configuration ini adalah bukan spesifik ke tak notify ya. Ini sudah mainannya ASP.NET Core. Jadi kalau ingin tahu kenapa kok gini, configuration diinjak seperti ini, bisa nanti dicek di dokumentasinya ASP.NET Core kayak gitu. Nah, configuration ini bisa kita pakai kayak gini. Configuration ya get value kayak yang tadi sama aja. String terus yang terakhir adalah konten bodinya, body emailnya. Ya gini aja deh. Weather forecast ini items. Nah, kayak gitu. Sip. Nah, ini itu kan asing. Jadi ini kita bisa await, tapi ininya harus diganti asing task. Oke. Asing task seperti itu. Jadi ini adalah send email ya. Send email. Oke. Selesai deh. Kayak gini sudah kita bisa coba jalankan. Ini kita run. Ya. Come on. Oh, failed. Syntax error, command unrecognized. Command unrecognized. Apakah kira-kira yang salah? Mungkin ada opsinya tadi yang saya masukkan yang masih salah. Coba saya modify dulu dikit-dikit. Apakah portnya? Portnya mungkin pakai yang 587 ya. Oke, kita coba run lagi. Oke, ini adalah responsnya ya dari API-nya itu. Kalau kita lihat di konsolnya, tidak ada apa-apa. Oh, saya tahu. Oke, stop dulu. Ini kenapa kok tidak terlihat apa-apa di konsolnya? Karena di sini defaultnya itu information, sedangkan semua log yang ada di tak notify itu adalah di debug seperti itu. Tapi ini nggak apa-apa sih, ini biarin notification. Tinggal kita define kalau dia berasal dari tak notify, maka ini pasang debug gitu. Jalanin lagi. Kenapa kok lama? Biasanya tidak lama ini. Kenapa ya? Oke, harusnya sih udah benar. Nah, itu dia. Oke, responsnya udah balik. Nah, ini dia. Sudah keluar debug. Nah, dari data notification kan ini kan yang pertama dari notification, sending message, terus ini dari SMTP providernya, sending email kok nol ya? Oh, subjeknya nol soalnya. Oke, ini kayaknya optionnya ada yang salah. Sorry. Kita masukin lagi. Ya, yang pertama kita fix subjeknya. Subjeknya adalah tak notify test misalnya. Weather forecast. Terus ini to-nya itu ke test to. Yep, kita coba lagi. Oke, balik. Nah, ini dia.
sending message through, tung. Nah, itu dia, emailnya udah nyampe. Coba kita cek, sudah ada email masuk. Oke, ini dia emailnya. Emailnya ini dia, sudah nyampe, weather forecast, tapi kok objek, oh, oke, kita coba perbaiki dulu yang mau kita ini kita pakai JSON aja ini, soalnya objeknya sih di toString langsung. JSON convert. Kita install instance of JSON dulu. Oke, ini kita using ini, terus serialize. Nah, kalau di serialize nanti kan isinya JSON string. Oke, kita coba send lagi. Oke, balik. Nah, ini dia. Nyampe dia emailnya. Weather forecast, ini dia ya JSON-nya. Oke, cool. Nah, berhasil. Sekarang aplikasi kita sudah jalan pakai tak notify. Jadi seperti itu cara pakainya. iNotification diinjek di konstruktor, nanti dipakai untuk nge-send email. Ini send email method ini berasal dari SMTP providernya, terus mendefine email message-nya di sini, dan boom, seperti itu kekirim. Nah, misalnya ya, kita mau ngirimnya itu ke provider yang lain, misalnya ke SendGrid atau kemana. Gimana caranya? Ya, kita cari aja di sini manage NuGet package. Ya, ini kita cari lagi tak notify. SendGrid misalnya, ini sudah ada di sini, terus kita install. Oke. Terus di setup kita bisa nambahin di bawahnya. Misalnya ini ada add provider lagi. Kita mau SendGrid provider. Nah, ini dia. Terus optionnya adalah SendGrid, ini options gitu. Nah, di sini kita bisa define options yang khusus untuk SendGrid itu. Nah, apa yang option yang khusus untuk SendGrid? Di sini dia cuma butuh API key. API key-nya apa? Nanti kita bisa define juga sama di configuration kayak gitu, dimasukin ke sini. Udah deh, selesai. Nah, nanti gimana caranya untuk ngirim, kalau mau ngirim lewat SendGrid, misalnya ya, ini result await, sama, kita pakai notification juga, terus send. Nah, ini dia. Sendnya sekarang sudah nambah. Selain ini yang generik, ini yang email lewat SMTP. Nah, ini kita juga sudah ada send email with SendGrid kayak gitu. Karena kita tadi sudah install provider untuk SendGrid. Nah, di send email with SendGrid ini, parameter yang dibutuhkan juga beda tuh. Dia butuh SendGrid message. New SendGrid message. Dan apa yang dibutuhkan ya ternyata ya hampir-hampir sama juga. From address, terus ini juga ada to, ada subject ya, karena ini kita mau ngirim email, cuma providernya pakai SendGrid seperti itu. Nah, oke, udah selesai. Jadi kalau ini dijalankan, nanti selain ngirim ke email SMTP ini, dia juga ngirim email lewat SendGrid. Jadi ada 2 kali ngirim emailnya melalui provider yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada uniformity ketika kita pakai tak notify. Ada kesamaan dalam mengirim notifikasi ke berbagai provider, ke berbagai service. Yang pertama, uniformity-nya itu bisa dilihat di sini. Ketika setup, ya, ini cuma manggil add provider, tinggal mendefine providernya pakai apa, dan optionnya. Dan optionnya di sini tergantung dari provider yang mau
kita pakai itu. Jadi kalau SMTP ya dia butuh gini, tapi kalau SendGrid dia cuma butuh API, key, dan untuk ngirimnya pun juga sama gitu loh, hampir sama caranya. Tinggal memakai metode yang disediakan oleh masing-masing provider itu. Kayak gitu. Sudah deh, selesai. Ya, gimana demonya? Itu masih sederhana sih, karena saya hanya menyediakan beberapa provider aja. Jadi belum belum banyak providernya, cuma ada SMTP, SendGrid, Twilio juga sudah ada. Yang lainnya masih in progress. Nah, mengingatkan lagi karena ini adalah project open source, jadi saya juga mengundang sih bagi teman-teman developer yang mau berkontribusi di sini. Entah apapun itu kontribusinya, misalnya mau melengkapi provider, atau mau ngefix bug-bug yang ternyata ditemukan di Notify, atau mau melengkapi dokumentasi. Itu bagus. Karena untuk sekarang masih belum ada dokumentasinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau berkontribusi ya silakan dimanfaatkan aja fasilitas yang sudah ada di GitHub. Nanti kita berkomunikasi di situ. Bisa melalui Isus misalnya. Dan nanti kalau misalnya dibutuhkan, nanti kita juga mau bikin forum mungkin ya. Tapi nantilah itu sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, sepertinya itu aja dulu perkenalan dengan Tak Notify. Selanjutnya saya akan membuat rilis resminya nanti di blog. Oke, kayaknya itu aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.